Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Budiarti. Saya dari Politeknik Negeri Jember, jurusan Manajemen Agribisnis dan Prodi Manajemen Agroindustri kelas internasional tahun angkatan 2019. Dan nomor induk mahasiswa saya adalah D411900754. Nah, hai semuanya, saya di sini akan menjelaskan dan sedikit mempresentasikan tentang perilaku konsumen studi kasus pada restoran cepat saji McDonald. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara kognisi, afeksi, perilaku, dan lingkungannya, di mana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka. Nah, jadi di sini adalah perilaku konsumen adalah setiap individu melakukan sebuah afeksi yang pada lingkungannya dan seperti timbal balik lah antara konsumen dan produsen. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan tentang analisis perilaku konsumen pada perusahaan McDonald, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil perusahaan McDonald. Nah, semua orang di dunia pasti tahu dan siapapun pasti tahu apa itu McDonald. Dan pasti kalian juga sudah pernah memakannya, mengkonsumsi McDonald ini. Dan ini sangat-sangat familiar sekali di telinga kita, yaitu McDonald adalah sebuah perusahaan waralaba, rumah makan siap saji terbesar di dunia. Didirikan oleh dua bersaudara, yakni Richard dan Maurice, McDonald didirikan tahun 1940 di San Bernardino, California, Amerika Serikat. Nah, kita tahu McDonald ini sangat amat terkenal dan pasti ketika kita berpergian kemanapun, keluar negeri pun, kita pasti menjumpai McDonald, restoran McDonald ini. Nah, penyebaran McDonald ini sangat luas, yaitu berada di 119 negara di dunia. Wow, termasuk bisa dikatakan menguasai dunia ya, perusahaan cepat saji McDonald ini, dan di setiap negara pasti ada perusahaan restoran cepat saji McDonald. Nah, total gerai di seluruh dunia adalah kurang lebih 3.500. Wah, tidak main-main karena kita sudah tahu McDonald ini berdiri dari tahun 1940, pasti sangatlah banyak sekali gerai-gerai yang ada di dunia dan bisa menguasai 119 negara kurang lebih, dan sudah membuka kurang lebih 3.500 gerai. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek produk atau jasa apa sih yang ditawarkan oleh McDonald hingga bisa bertahan hingga saat ini, hingga detik ini dari tahun 1940 hingga tahun 2021 dan menguasai seluruh dunia. Tidak main-main ternyata restoran McDonald ini. Nah, saya akan menjelaskan terkait dari kualitas produk, fitur produk, gaya, dan desain produk. Nah, yang pertama adalah kualitas produk. Dari segi kualitas, produk McDonald menjaga kesegaran dan kualitas makanan menjadi salah satu pakem yang dipegang kuat oleh McDonald sendiri. Jadi dari tahun ke tahun, dari awal mereka terbentuk hingga detik ini, yang mereka pentingkan adalah kualitas. Mereka menjual kualitas yang terbaik agar apa yang mereka jual bisa memberikan sebuah feedback yang baik dari konsumen. Mereka juga menjaga kebersihan dan kesegaran bahan baku makanan yang mereka gunakan tidak main-main seperti itu. Dan yang kedua adalah fitur produk. Nah, implementasi produk think globally, act locally, setidaknya menjadi kunci kesuksesan McDonald. Nah, salah satu kunci kesuksesannya itu adalah kita bisa melihat adalah McDonald ini sangat berpikir secara global. Jadi mereka memantau pasar apa sih yang sebenarnya
tidak hanya beberapa orang suka atau tidak hanya saat ini sedang digandrungi oleh orang-orang, tapi mereka juga berpikir secara global. Ketika bertahun-tahun, ketika berzaman-zaman telah berlalu, apakah produk yang kita jual ini masih bisa bertahan dan masih bisa disukai oleh orang lain? Sebenarnya yang mereka jual sangatlah sederhana, yaitu ayam crispy dan juga burger, dan itu hanya makanan yang simple tapi memang sudah terkesan dan memberikan kesan, yaitu itu dari McDonald pastinya, itu ayam goreng McDonald ya, itu burger McDonald ya, seperti itu. Sudah menjadi kunci dan sudah terkenal menjadi ciri khas makanan tersebut, yaitu McDonald. Nah, yang selanjutnya adalah gaya dan desain produk. Menampilkan warna-warna yang cerah, kemasan yang digunakan McDonald's pun juga bersifat ramah lingkungan. Dan nama merek dari setiap produk McDonald's umumnya berbahasa Inggris. Nah, gaya dan desain produknya pun dari zaman ke zaman tidak luntur dan sangat minimalis lah bisa dikatakan, dan itu tidak membuat orang monoton, karena itu memang dari zaman ke zaman bisa berkembang dan mengikuti zaman lah, seperti itu. Dan tidak terlalu mencolok ataupun tidak terlalu sederhana, tapi memang sangat minimalis dan memberikan kesan, oh ini dari McDonald, seperti itu. Dan kemasannya pun, kemasan yang dari McDonald berikan sangat-sangat amat ramah lingkungan. Mereka tidak menggunakan plastik. Mereka sudah mengurangi plastik dengan mengganti bahan berbahan kertas, seperti itu. Karena kita tahu pemanasan global saat ini sudah sangat banyak, dan sampah-sampah plastik sudah terlalu banyak, jadi McDonald pun memanfaatkan keramahan lingkungan. Selanjutnya adalah analisis pengaruh lingkungan konsumen pada McDonald. McDonald's menetapkan format dan penjualan yang sama dimanapun seluruh negara sebagai standarisasinya. Jadi McDonald ini memberikan sebuah standar dan SOP kepada seluruh negara, bahwa ya kurang lebih penjualan produk McDonald seperti itu. Kita bisa menjumpai di Indonesia, di Korea, atau di Amerika Serikat sendiri pun sama saja, mereka menjual ayam goreng dan burger. Tapi McDonald's menyesuaikan produknya berdasarkan latar belakang maupun budaya berbeda di seluruh dunia. Jadi di setiap negara, meskipun mereka menjual basically produk yang mereka jual adalah sama, yaitu ayam goreng dan burger, tapi mereka juga memiliki sebuah menu spesial. Setiap negara pasti ada menu spesial yang menyesuaikan dengan apa yang ada di budaya dari negara tersebut. Sepertinya saya memberikan contoh adalah di Indonesia, kita sering menjumpai dan sering mendengar ada menu spesial nasi uduk, ayam geprek, atau bubur ayam, dan itu adalah sangat-sangat budaya Indonesia sekali. Dan di Korea pun juga berbeda, mereka juga menjual misalnya ayam tteokbokki atau semacamnya, seperti itu. McDonald meresponnya ke keanekaragaman kota ini dengan membuat inovasi terhadap produknya sesuai dengan budaya negara. Jadi tidak memberikan kesan monoton terhadap, meskipun yang mereka jual hanya ayam goreng dan burger, tapi mereka juga memberikan inovasi berupa menyesuaikan dengan apa yang ada di negara tersebut dan budaya mereka seperti apa. Jadi tidak terkesan monoton, seperti itu. Nah, contohnya, McDonald's bekerja sama dengan produsen pertanian untuk mengembangkan sumber pemasokan lokal. Jadi, McDonald's ini juga bekerja sama dengan petani dan peternak lokal untuk bisa memasok bahan baku yang mereka butuhkan. Jadi mereka benar-benar tidak abal-abal dalam mengambil bahan baku atau membeli bahan baku yang mereka gunakan. Jadi mereka benar-benar memfokuskan atau bekerja sama langsung dengan produsen tersebut.
Nah, McDonald's ini identik dengan Amerika. Iya, kita sangat-sangat tahu bahwa McDonald's ini sangat identik dengan Amerika karena memang asal muasal dari McDonald's sendiri berasal dari Amerika dan mengeluarkan paket Happy Meal untuk segmentasi anak-anak. Nah, McDonald's juga sangat memperhatikan segmentasi apa sih yang sedang dibutuhkan. Jadi anak-anak pun juga sangat diperhatikan segmentasi mereka dengan mengeluarkan Happy Meal. Nah, ketika kita membeli paket Happy Meal, kita bisa anak-anak bisa mendapatkan hadiah dan di situ sangat memberikan ketertarikan tersendiri untuk anak-anak ketika mereka ingin dan hadiah-hadiah pun juga menyesuaikan dengan karakter apa sih yang sedang digandrungi oleh anak-anak zaman sekarang seperti itu. Nah, analisis pengaruh perilaku konsumen pada McDonald's. Latar belakang dan budaya yang berbeda-beda pada suatu negara dan daerah sangat mempengaruhi perilaku konsumen dan hal tersebut tentu menjadi sebuah tantangan besar dalam dunia bisnis. Untuk menjadi perusahaan multinasional, tidak diragukan lagi bahwa perusahaan harus mengekspansi secara global dan strategi yang matang agar produk yang dibawa bisa diterima oleh masyarakat luas. Dan salah satunya adalah dengan menyesuaikan latar belakang dan budaya suatu daerah yang berbeda-beda. Jadi memang kunci dari keberhasilan dan masih berdiri kokoh sampai hingga detik ini, dari tahun 1940 hingga detik ini, adalah dengan konsistensinya mereka menjaga kesegaran dan kualitas produk yang mereka jual. Setelah itu memberikan mengupgrade setiap zaman itu dengan meskipun yang mereka jual hanya ayam goreng dan burger, tapi juga mereka menyesuaikan dengan zaman-zaman yang sudah mereka lewati. Jadi ketika dan juga budaya yang sedang mereka berada seperti itu, memberikan ketertarikan sendiri untuk masyarakat untuk tetap mengkonsumsi mereka seperti itu. Baik, mungkin cukup, mungkin kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan terkait perilaku konsumen terhadap perusahaan makanan cepat saji McDonald's. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ilmu yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.